Terus. Teman-teman semuanya yang di bawah, teman-teman Kristen silakan naik, Moti. Teman-teman Muslim bantu tap-tap layar, share ulang dan share dan post ulang. Teman-teman Kristen silakan naik, Moti. Di sini ada narasumber yaitu sebentar. Aku nggak dengar suara. Yang boleh Uni? Boleh. Kalau sama aku nggak apa-apa close cam, asal nggak menghujat. Kalau menghujat ya kita turunin karena kita mau mencerdaskan anak bangsa ya. Sebagai calon ustazah, calon pengajar, aku harus lebih ini ya, lebih beretitude lagi lah. Selama ini aku terbiasa menghadapi penghujat-penghujat sehingga terbentuklah karakter yang keras. Hari ini Bunda akan lebih lembut lagi menghadapi teman-teman untuk menginjili teman-teman ya. Teman-teman Kristen silakan naik, Moti. Kita berdiskusi, no hujat, no caci maki, no. Yang jelas di sini berdiskusi dengan membawa data, jangan asumsi liar. Teman-teman Muslim silakan tap-tap layar, share, post ulang, dan kalau ada satu koin untuk absen, loud orange, itu supaya koma kita kuat anti lukan. Ya teman-teman gaskan, geresengkan. Dengan 647 mata memandang, silakan. Yang close cam juga tidak apa-apa ya. Ini ada kado. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam fardu kifayah atau fardu apa namanya tuh kalau wajib? Fardu ain. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Kak Nora. Salam. Ayo teman-teman paling besarnya. Ya, Uni. Kalian kan narasumber, diamlah. Diam, kalian narasumber, diam. Ya udah. Aduh, digelut. Teman-teman Kristen silakan naik, dimuti saja, jangan takut, jangan baper, bawa data, diskusi, mau close cam juga tidak apa-apa ya teman-teman. Silakan. Di sini ada narasumber kita yaitu ibu-ibu cantik. Dia mereka itu penginjil sejati yang dilaporkan polisi. Bagian itu yang saya nggak suka. Dilaporkan pula katanya. Kami ini pasukan maju ini. Tak gentar, maju semakin maju, gentar semakin tak bisa kencing. Iya. Selamat malam. Terus aku opening di YouTube dulu ya. Oke. Siap. Pak Manulang, selamat malam. Manulang, terus aku opening. Aduh, Pak Manulang, selamat malam. Apa itu? Ya, Bapak Kristen atau Muslim, Pak? Selamat malam, Bunda cantik. Terima kasih, alhamdulillah. Karisteng apa, Pak? Karisteng, guys. Karisten apa, Pak? Katolik? Protestan? Katolik ya lah. Baik. Di sini ada dua narasumber kami. Baik, terima kasih Bapak. Di sini ada narasumber kami yaitu Kak Nora dan Uni Riva. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya, Pak? Enggak, aku tadi kasihan nengok kita Muslim tadi, kok nggak ada yang berani bantu Ustaz Usupi tadi di komalnya Edis TV tadi. Kasihan cerai dia tadi, nggak berani. Mau curhat, Pak? Pak mau curhat, Pak? Enggak, bukan curhat, kenyataan tadi nggak berani Usupi tadi. Iya, Bapak jadi di sini ada yang didiskusikan, Pak. Ada yang didiskusikan, Pak. Sampai Pak, kasihan aku nengok tadi sampai 2 jam tadi ditunggu-tungguin ustaznya itu tadi nggak berani tampil. Pak, Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Kami sebagai penonton di bawah. Bapak ini gimana sih? Aku tanya kenapa yang nggak dibantu tadi? Ustaznya itu tadi. Turunkan kasihan nengoknya loh. Kita mau opening statement di YouTube. Silakan Uni, opening dulu statement di YouTube, Mak. Uni. Oke. Kan ini. Teman-teman pada ini Waki, nanti saya random naikkan.
Di sini ada narasumber kami yaitu Kak Nora dan Uni Rifa. Silakan teman-teman Kristen yang close cam ataupun open cam bawa data, jangan asumsi liar. Kita berdiskusi ya, no hujat, no caci maki, no. Silakan dimuti, nanti saya random naikkan. Kita opening dulu untuk Uni di YouTube. Silakan Uni. Tap layar teman-teman. Bantu share ulang. Bantu di share post ulang, dan kalau ada 1 koin untuk Club Oren ya, biar kuat komanya anti rungkat. Kalau mau curhat jangan di sini. Nonton pada kepanasan, gue bingung. Pada kepanasan nih. Apalagi tadi mode English ya, mode English tadi, wow. Kak Nora, kau pembukaan lah Kak. Tapi kalau Kak, pembukaan lah. Kak, pembukaan Kak. Kenapa? Undang-undang? Undang. Bukan lah undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara seiman, selamat malam. Malam diselamatkan karena mungkin nanti malam atau nanti subuh atau tengah malam mungkin nyawa Anda akan dicabut oleh malaikat Israel. Jadi cepat-cepatlah bertobat. Jalan kebenaran itu hanyalah ada kepada siapa, Bang Yonatan Nandar? Jalan kepada Allah Subhanahu. Keselamatan itu hanya ada dalam Islam. Di dalam Islam, karena Islam itu yang hanya akan menempati jannahnya Allah. Amin, amin. Semoga malam ini kita selalu diberkahi, dilimpahkan oleh Allah rahmat dan rezekinya. Segala sesuatu perbuatan kita semoga diridhoi Allah, dan Allah akan menjadikan kita makhluk yang sangat-sangat mulia di sisinya. Amin. Bagi Kristen-Kristen yang ingin mendapatkan pencerahan dari saya, Ibu Gembili, yang sangat menyesatkan dan suka memfitnah, dan dari Ibu Uni Rifa yang betul-betul beredukasi, silakan naik, jangan modal congor, pakai data, pakai akal, tinggalkan doktrin dan dogma para penditi-penditi yang haus dengan perpuluhan. Oke, karena Ibu Uni Rifa sudah siap, kita serahkan kepada ibu kita ini, Ibu kita Kartini, ya, yang masa sekarang ini. Mangga, Ibu Uni Rifa, udah Ibu Uni pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini aku sudah bilang sama Yonatan Nandar, karena ini adalah semester akhir aku menempuh pendidikan prodi komunikasi penyiaran Islam, dan memang beberapa hari ini setiap video-video aku itu aku coba dedikasikan untuk kampus, dan aku dedikasikan untuk dosen-dosen aku yang telah membimbing aku mengajarkan how to dakwah with God, with good ya. Mungkin hari ini teman-teman hanya akan melihat saya ditanya saja, karena saya tidak tertarik untuk bertanya kepada teman-teman non-muslim berkaitan dengan dalil yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang Allah? Bukankah Al-Quran adalah kitab terbaru tentang Allah? Karena kata Rasulullah SAW, kalian umat Kristiani dan umat Yahudi, sedangkan bukan kalian para ahli kitab saja, itu sudah mencampur adukan kitab suci. Maka sejatinya kalau untuk ilmu pengetahuan kami tidak butuh. Cuman terkadang kita bisa eksplor pemahaman kalian di ruang publik untuk bisa memperdengarkan kepada umat Islam bagaimana mindset kalian dalam teologi. Tapi kali ini saya akan paparkan materi-materi yang komparasi di dalam silabus materi diskusi lintas agama yang sudah saya rangkum sendiri. Maka ada beberapa tema yang menjadi tema fundamental. Yang pertama adalah perbandingan antara tauhid dan trinitas. Sebenarnya tauhid dan trinitas ini sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa tauhid adalah konsep yang bukan Tuhan terkonsep, tapi konsep bagaimana menuhankan Tuhan, mentauhidkan, mengesahkan Allah, bukan Tuhan yang terkonsep. Karena Tuhan itu tidak terkonsep, tapi Tuhan itu memiliki sifat karakteristik yang disebut dengan Ahad, Al-Wahid, dan Ahad. Maka Al-Ahad dan Al-Wahid yang adalah sifat Allah dipahami oleh manusia yang mengeluarkan konsep mentauhidkan Allah.
Berbeda dengan Trinitas, Trinitas sendiri gagal sebagai konsep karena Trinitas adalah Tuhan yang terkonsep. Mustahil Tuhan yang transenden, Tuhan beyond logic itu terikat dalam ruang dan waktu, apalagi pemikiran manusia. Maka Trinitas adalah produk pikir manusia, sementara Al-Ahad dan Al-Wahid adalah sifat Allah yang bersumber dari kalamullah, yaitu kitab suci. Inilah perbedaan yang sangat mencolok antara Tauhid dan Trinitas, itu sumbernya. Tauhid bersumber dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Tritunggal bersumber dari manusia yang kemudian muncul ratusan tahun sejak Yesus hadir dan kemudian dikatakan naik ke langit. Yang kedua adalah konsep kitab suci. Kalau kita ingin membuktikan antara mana yang perkataan benar, mana perkataan yang salah, maka yang harus kita selidiki adalah kitab sucinya sebagai sumber informasi tentang Tuhan. Maka kita sebagai umat beragama harus berani mengkritisi apa yang ada pada kita, biar iman kita tidak menjadi iman buta. Maka mari kita sama-sama teman-teman berani untuk mengkritisi, berani untuk menyampaikan edukasi terkait ilmu tentang perbandingan lintas agama dalam materi komparasi religion, di mana saya mengajak kalian yang mau diskusi dengan saya, pastikan kalian kredibel. Mohon maaf, saya tidak lagi melayani orang-orang yang tidak kredibel. Kredibel di sini maksudnya adalah jikalau kalian memiliki kredibilitas seperti gelar kesarjanaan, mungkin kalian mahasiswa, atau kalian adalah apologet, atau kalian adalah evangelis, mungkin saja kalian tidak masuk dalam ranah akademik tapi menguasai satu tema divalidasi dengan adanya data, maka saya akan diskusi dengan kalian. Tapi jikalau kalian adalah jemaat awam yang tidak pernah belajar, hanya mengimani saja, mohon maaf, saya tidak ingin diskusi dengan kalian, saya tidak mau merendahkan kalian. Saya mau kalian belajar saja dan bertanya saja. Andai kalian tidak sepakat dengan pernyataan saya, maka bantah saya dengan mengadakan antitesis, memberikan kepada saya antitesis. Itu untuk edukasi publik. Oke, salam. Jadi sebentar ya. Jadi punya dua materi hari ini yang ingin saya bahas adalah konsep ketuhanan, kemudian konsep kitab suci. Sebentar ya Michael. Ya. Konsep kitab suci yang sangat berbeda antara Islam dan Kristen adalah ketika Islam ditanya, "Kenapa kalian mengatakan Al-Qur'an kitab suci?" Maka parameter kesucian Al-Qur'an bukan datang dari ulama, bukan datang dari Nabi Muhammad, bukan datang dari saya. Kalau saya yang berikan parameter kitab suci, maka itu kitab suci menurut saya. Maka Al-Quran punya standarisasi dalam beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dia suci. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 dia terjaga, dalam surah An-Nisa ayat 82 dia tidak ada kontradiksi, dan dalam surah Al-Baqarah dia tidak bisa ditiru. Dan ketika ditanyakan hal ini kepada umat Kristen, mohon maaf, selama saya berdialektika dengan teman-teman Kristen tidak bisa membuktikan alasan yang sangat masuk akal apa perbedaan antara kitab kalian dengan buku porno, apa perbedaan kitab kalian dengan jurnal, bahkan mungkin maaf, jurnal lebih berkualitas karena ada daftar pustakanya, sumbernya jelas. Nah, kemudian tema terakhir yang ingin saya usung adalah apa sih guna tokoh peradaban yang kita imani sebagai utusan Tuhan, atau bahkan kalian Tuhan itu buat peradaban, apa gunanya? Maka saya akan langsung membandingkan di sini. Mohon maaf terlalu tinggi saya membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Saya akan turunkan level sedikit yang lebih layak, yaitu saya membandingkan Yesus dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kenapa saya berani membandingkan? Yesus hidup ke dunia 33 tahun, apa gunanya buat peradaban? Sayyidina Umar Ibn Khattab bahkan mampu menjadikan kampung halaman Yesus 372 tahun damai dalam 3 agama dipimpin oleh khalifah. Sayyidina Umar Ibn Khattab laki-laki yang perkasa, memiliki istri, bahkan bersedekah memberikan kuda. Yesus mohon maaf tidak menikah, tidak menunjukkan keperkasaan sebagai laki-laki, bahkan naik keledai pun dibantu. Umar Ibn Khattab ditakuti setan, tapi Yesus malah diuji oleh setan. Sangat mencolok perbedaan antara Umar Ibn Khattab dengan Yesus. Lalu teman-teman Kristen, apa alasan kalian mengatakan Yesus lebih hebat daripada tokoh-tokoh Islam? Sebandingkan dengan Nabi Muhammad saja dia tidak bisa setara, apalagi dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab saja tidak setara, apalagi dengan Nabi Muhammad. Ini metode yang sangat pahit buat kalian, karena ini betul-betul kita membandingkan setara, apple to apple. Kalian yang berilmu naik ke atas, bantah saya. Kalian tidak berilmu, mending bertanya saja. Silakan teman-teman yang lainnya diambil alih. Terima kasih atas statement openingnya. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan 1-2 ayat dalam Quran Surat Maryam ayat 30 sampai 36. Untuk semuanya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Waja'alani nabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan diberkati kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Zalika Isa bin Maryam qala haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataannya yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil aqhar ala rasulillah wa alihil aqhar wa ashabihil aghyar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk saudara Mica. Oh, luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Katalah Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Baik, silakan Mak, siapa dulu? Baik, Michael. Bang Mica dulu, Michael. Bang Michael silakan dibuka mute-nya. Halo Bu, selamat malam Ibu Nora, Ibu Uniripa, Bang Yonatan. Selamat malam. Bang Michael dari Kristen apa, Bang? Selamat Boleh open cam? menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus
untuk menyediakan tempat. Abang boleh open cam bang, abang sudah bisa open cam bang, saya sudah undang dari sini ya bang ya. Ayo, Oh ya, bang. bentar ya. Baik silakan bang. Bentar, ya, oke, sabar ya, sabar. Oke, sip, mantap. Membantah orang. Silakan abang, di sini ada dua narasumber kami yaitu Kak Nora dan Nona Iva. Silakan abang mau berdiskusi dengan siapa? Karena kami di sini saling bahu membahu, bantu membantu diskusi dengan no hujat dan no caci maki. No. Silakan abang. No flooding ya kan? Ya, apa kabar Bang Michael? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Uni Ripa. Tapi saya mau sama Nora Aritonang dulu, Nora Aritonang. Boleh. Gimana kabarnya Namboru? Nora Aritonang. Alhamdulillah. Katakan dengan jujur, apakah kabar Anda sehat? Alhamdulillah, saya sehat berkat rahmat Allah. Puji Tuhan lah. Sama-sama. Siapa yang dipuji? Di sini juga kabarnya sehat. Tuhan siapa dulu yang dipuji? Ya Tuhan gue lah. Masa Tuhan lu? Siapa nama Tuhanmu? Nama yang mana sekarang? Nama dalam ketuhanan atau nama besarnya? Loh, nama dalam ketuhanan siapa dan nama besar siapa? Kecilkan adek. Adek kecilkan adek. Ya kalau nama ketuhanan Tuhan Yesus. Nama kebesarannya? Allah Maha Segalanya. Oh, Allah Maha Segalanya. Allah itu Tuhan. Adek kecilkan. Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan. Jadi berapa Tuhan kamu? Tuhan kami Ya. satu. Siapa namanya? Allah Tuhan kami. Yesus? Tuhan. Kecil. Ya Roh Kudus lagi bisa juga Tuhan. Oh, jadi kira-kira berapa Tuhan itu? Gini loh, perdebatan kita jangan ngusil ke sana aja berapa Tuhannya. Yang jelas Tuhan itu satu, cuman dia Tritunggal. Tritunggal itu apa? Firmannya gini dulu. Allah, dia punya firman, namanya Yesus. Dia punya roh, namanya Roh Kudus. 3 dalam 1. Nah, udah. Apa ini? Kalau kesini nanti pembahasan kita Namboru. Nggak masalah, bagi saya nggak masalah. 3 apa dulu? Yang menjadi satu nih, satu apa lagi? Oke, sekarang sedikit saja dari saya ya, Michael, sedikit saja dari saya ya. Ajarannya Nabi Musa kepada Bani Israel itu Tuhannya itu tidak kelihatan. Bahkan Tuhan berfirman kepada dia, sabar. Tuhan berfirman kepada dia, kepada Nabi Musa itu tidak kelihatan. Bahkan di dalam kitabnya Nabi Musa, Keluaran 33:20, yang melihat wajahku itu tidak akan dapat hidup. Itu ajarannya nabi-nabinya bangsa Israel kepada Bani Israel. Nah, Bani Israel ketika melihat mukjizat yang dilakukan Nabi Musa ataupun nabi lain, itu mereka tidak menjadikan bahwa mereka itu adalah Tuhan. Mereka yakin itu adalah seorang nabi. Adik, diam. Nah, ajaran Yesus juga mengajarkan apa? Dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau lihat. Suaranya tidak bisa kau lihat. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya kelihatan. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan dia juga mengatakan kepada bangsa Israel, apa yang dikatakannya? Hai bangsa Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Suaranya tidak bisa didengar. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya juga tidak kelihatan dan suaranya tidak bisa didengar. Pertanyaan saya, umat siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa kelihatan dan suaranya bisa didengar? Silakan jawab, Michael. Gini ya, Kak Nora, sebetulnya kalau kita itu sekarang bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Saya bertanya, Yesus mengklaim bahwa Tuhannya tidak kelihatan, suaranya tidak bisa didengar.
Musa juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat Tuhan, dia pasti akan mati. Yang saya pertanyakan kepada kamu, Michael, saya rasa kamu pandai, dan kamu ini pasti mendengarkan. Umat mana yang mengatakan bahwa Tuhannya bisa kelihatan, suaranya bisa didengar? Umat Muslim. Tuhannya tidak kelihatan, suaranya pun tidak bisa didengar. Orang Yahudi, Tuhannya tidak bisa kelihatan, suaranya tidak didengarkan. Umat mana yang mengatakan Tuhannya bisa kelihatan? Nah, gini loh Kak Alda, kalau masalah umat mana yang bisa melihat Allah Maha Pencipta itu memang secara logika itu memang tidak bisa dilihat. Cuma saya tanya umat mana, bukan logikanya. tidak ada umat, logika, tidak ada umat gini mana? loh, ya, tidak ada umat yang menyatakan bahwa dia bisa melihat Allah itu, Allah Maha Pencipta itu. Saya mengatakan Tuhan yang bisa terlihat. Allah tidak bisa dilihat, sama seperti dikatakan Yesus. Allah tidak bisa didengar, sama seperti dikatakan Musa. Nah, sekarang Tuhan mana yang bisa, umat mana yang menjadikan Tuhan itu bisa menjadi manusia, sehingga rupanya bisa dilihat, suaranya juga bisa didengar? Oh, kalau masalah ke situ Kak, umat mana yang bisa melihat Tuhan? Makanya saya bilang tadi Kak, kalau dalam umat Kristen, kenapa bisa dilihat Tuhan? Selesai, berarti umat Kristen kan? Ya, gini. Oke, kita lanjut lagi. Saya cuma minta itu. Saya cuma minta. Hanya umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya bisa kelihatan, suaranya bisa didengar. Oke, selanjutnya lagi. Nabi Ismail, keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, yang sekarang adalah Nabi dan utusan, Nabi penutup yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Kami mengikutinya. Keturunan dari Yakub, Nabi Yakub, hanya untuk 12 Bani Israel. Nah, sekarang ke-12 Bani Israel, keturunan dari Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasulullah, tidak ada menyembah manusia. Ajarannya ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Sekarang Kristen ini keturunan dari Bani mana, sehingga menjadikan manusia itu yang lahir dari seorang perawan dijadikan Tuhan. Kristen keturunan dari mana? Keturunan Bani Israel. Hai, Anda tidak mendengarkan saya berbicara? 12 suku Bani Israel, ya, dari keturunan Yakub, Yehuda, tidak ada satupun menyembah manusia. Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa. Keturunan dari Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasulullah, Nabi penutup yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam, tidak menjadikan manusia, Tuhan itu menjadi manusia. Karena di dalam surat Al-Ikhlas jelas dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sekarang Bani Kristen itu keturunan dari mana sehingga Tuhannya harus menjadi manusia, suaranya bisa didengar? Gini loh Nora, memang kalau di dalam umat Muslim tidak beranak dan tidak diperanakkan, memang itu betul. Ya. Bagi orang Kristen itu nggak ada yang diperanakkan. Nah, jadi anak Allah itu? Kalian itu kan salah tanggap. Kalau nama Yesus itu adalah Firman. Kalau Yesus itu bagi kami Firman. Firman apa? Firman Allah. Yohanes 1 nomor 14. Istilahnya dia bukan Yohanes 1 nomor 14 Bang Michael. Yohanes 1 nomor 14 Michael. Ya kan? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia bukan? Iya, jadi manusia. Nah, jadi manusia dari mana? Dari Roh Kudus. Dari firman. Karena firman yang menjadi manusia. Oke, di dalam Kejadian 1, nomor 2 dan seterusnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu jadi bukan? Jadi. Dari mana itu jadi? Dari firman. Itu dari firman Allah. Iya, dari firman Allah. Jadi Tuhan berfirman untuk menciptakan alam semesta ini. Pertanyaan saya, firman, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi.
Ketika Tuhan berfirman, jadilah manusia. Manusia itu jadi. Apa bedanya terang dengan manusia? Pertanyaan saya itu. Sama-sama dijadikan dari firman, bro. Jadilah terang, maka terang itu jadi di dalam Kejadian 1. Di dalam Yohanes 1 nomor 14. Jadilah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Apa beda manusia dengan terang? Ini loh, Nora. Sekarang firman itu jadi manusia, ada maksudnya. Itu nih, saya selesai. Itulah, gini, Nora, ini jangan bangun narasi sendiri, kasih kesempatan untuk kita dong. Jangan cuman situ aja yang bicara. Oke, izin Bang Michael sebentar. Izin Bang Michael. Izin Bang Michael. Bang Michael, saya mau tanya Bang Michael sebentar. Abang adalah ahli teologi atau sekolah teologi atau evangelis atau apologet? Saya sekolah teologi ya. Oke, Anda sekolah teologi. Kalau begitu besarkan dia, biarkan saya sama beliau diskusi dua arah, Bang Genat. Boleh saya tahu kuliah di mana, Bang saudaraku Bang Michael, sekuliah di mana sebelumnya? Perkenalkan, saya Rifa Yadi Putri, mahasiswi semester akhir Universitas Maluku Utara, Muhammadiyah Maluku Utara. Anda fakultas mana, Bang? Saya STT di Pematang Siantar. STT Pematang Siantar, nama tepat STT-nya tolong diturunkan strik. Oke. Pematang Siantar. Oke. Yayasan GPI. Nama STT-nya? Yayasan GPI Pematang Siantar. GPI. Oke. Abangku lulus sebagai mahasiswa sekarang atau sudah lulus dari STT tersebut? Izin saya mempertanyakan kredibilitas. Sudah lulus. Baik. Kalau begitu Anda kredibel sebagai seorang Kristen yang bisa menjelaskan iman Anda. Boleh kita menggunakan data-data? Mungkin Anda bisa saya kasih waktu untuk mencari device lain untuk menunjukkan data-data ketika kita perlukan nanti, biar kita diskusinya itu betul-betul mengedukasi publik. Kalau Kak Uni nanya data, sekarang posisi saya lagi tidak mengizinkan. Saya lagi di luar. Oke, nanti begini. Boleh nanti Abang tunjukkan data, nanti kita bantu di laptop kita, di laptop saya atau di handphone saya akan saya bantu, tapi Anda harus menyampaikan data dalam setiap argumentasi ya, karena kalau kita bicara tentang Tuhan, mustahil rasanya kalau tidak menggunakan kitab suci, kecuali Anda nabi. Boleh? Boleh? Oke, baik. Mau mengangkat tema Tritunggal dan Tauhid atau tentang esensi kitab suci atau esensi Yesus dan Isa atau apa? Silakan, tema yang Anda kuasai yang bisa Anda jelaskan ke kami. Temanya Yesus yang sang juru selamat. Bagi saya. Baik. Oke, terima kasih banyak. Tema kita angkat, apakah betul Yesus juru selamat atau jangan-jangan Yesus bukan juru selamat? Justru Nabi Muhammad lah juru selamat. Baik, silakan Anda, saya kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk menjelaskan apakah betul Yesus juru selamat. Silakan pakai waktu Anda 2 menit, saya akan dengarkan, saya akan mute, nanti saya akan tanggapi dan saya juga akan prolog. Silakan, sebagai bentuk toleransi kami kepada Anda, kami izinkan Anda menjelaskan kenapa Anda mengatakan Yesus sebagai juru selamat. Tolong bawa data, bawa dalilnya, kemudian baru kami akan tanggapi. Silakan. Oke, terima kasih Uni Ripa. Pertama saya mengucapkan bagi umat saya Kristen yang ada di sini, Shalom bagi kita semua dan selamat untuk kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat kita. Dan untuk besok kita harus akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan apabila ada orang yang tidak percaya kepada Yesus sang juru selamat, dia akan mampus. Nah, jadi langsung substansi Bang. Ini bukan gereja, izin kita diskusi. Ya, jadi bagi kami agama Kristen ya Uni Ripa, kami imani bahwa Yesus sang juru selamat itu. Ya Michael ya, jangan hot badai. Ya kita dialektika. Kayak mana ya Nora? Tapi kasih waktu Ya, 2 menit. lanjut Bang, lanjut. Maksudnya Kak Nora bilang jangan khotbah, kita diskusi langsung ke substansi. Jangan sia-siakan waktu 2 menit Anda. Silakan, brother. Lanjut aja, lanjut. Ya, keimanan bagi kami umat Kristen bahwa Yesus itu sang juru selamat yang diutus oleh Allah sebagai firman untuk menebus dosa-dosa manusia agar mendapat kehidupan yang kekal. Dan besok
hari peringatan dia akan bangkit ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah iman daripada kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tunjukin dalil kalau Yesus dikatakan Mosya atau Juru Selamat? Silakan. Kalau enggak gini, saya balik dulu, saya ambil kitab dulu ya. Boleh, saya tunggu, Bang. Kitab dulu. Iya, itu Enggak, lebih Bang, bagus jauh, buat Bang. Anda ya. Saya tunggu Anda Bang. membawa Bible. Jauh nggak bang? Jadi kalau jauh, agak jauh atau memakan waktu, saya close-kan dulu, nanti saya naikkan dulu yang lain gitu. Oh boleh, nanti saya kalau saya izinkan, kalau saya Enggak, izinkan, abang parkun aja di situ, cuma close-kan. Oke, mungkin saya ambil waktu saya 2 menit. Mungkin abang sambil parkun, abang menyimak dulu ya. Abang parkun aja ya. Saya tidak tahu Parkun. apakah ya. Saya ambil waktu saya 2 menit dulu untuk menanggapi ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan juru selamat, teman-teman? Juru selamat itu adalah tukang menyelamatkan. Seperti juru parkir, belum tentu juru parkir adalah yang punya parkiran. Juru masak belum tentu yang punya restoran. Artinya adalah juru atau tukang adalah entitas-entitas yang diserahkan tugas tertentu. Apakah kita sepakat bahwa nabi-nabi juru selamat? Tentu sepakat. Bukan cuman Yeshua, teman-teman. Kata juru selamat ini kadang disalahpahami oleh saudara Kristen. Mereka memahami, mungkin menurut mereka juru selamat itu dari kata Mesias. Itu sangat berbeda. Bahkan teman-teman, banyak umat Kristen yang tidak memahami ini. Saya ingin mengedukasi publik yang mungkin tidak tahu, sebenarnya kata juru selamat atau penyelamat itu dari kata akar kata Ibrani, yaitu Yasha atau Mosya. Dan tahukah Anda, Samson itu sama persis seperti Yesus cara kelahirannya, ya. Dan dia dikatakan Mosya atau juru selamat. Saya tidak tahu apakah Samson juga adalah salah satu Tuhan di pribadi ketuhanannya orang Kristen karena dia juru selamat. Saya bisa tunjukkan dalilnya teman-teman dalam kitab Hakim pasal 13 nomor 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Theos, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tahukah teman-teman, kata yang dipakai dari akar kata penyelamatan itu adalah kata Yasha atau kata Mosya, akar kata dari Mosya. Dan tahukah teman-teman, ternyata ada juga tokoh yang menjadi penyelamat dan mereka betul-betul mengimplementasikan keselamatan itu, yaitu dalam Yesaya pasal 19 nomor 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Saudara-saudaraku, ini menggunakan kata Mosya dari akar kata Yasha yang berbeda dengan akar kata Mesiah, karena Mesiah artinya diurapi. Jadi teman-teman, kesalahpahaman umat Kristen ketika menjelaskan iman mereka kepada kita adalah, saya tidak tahu apakah mereka bisa membedakan antara kata Mesiah dengan kata Mosya, karena akar katanya itu berbeda dan juga maknanya berbeda. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan menyelamatkan. Saya tidak tahu apakah orang Kristen juga tidak paham bahwa Tuhan ketika menyelamatkan itu juga mengutus juru selamat. Ehud juru selamat, Musa juru selamat, Samson juru selamat. Lalu apa perbedaannya dengan Yesus? Perbedaannya adalah Yesus dituhankan sementara yang lain tidak dituhankan. Ini perbedaannya teman-teman. Maka kita adalah orang Islam yang diperintahkan untuk belajar. Kita menolak adanya Tuhan yang berbentuk manusia. Kenapa? Tuhan itu transenden, Tuhan itu beyond logic. Kalau dia jadi manusia, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Kenapa? Dia harus memiliki istilah sendiri. Karena Tuhan kita sepakati secara ontologis bukanlah manusia. Manusia kita sepakati secara ontologis bukanlah Tuhan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, kalau ada makhluk halus yang berubah menjadi manusia, hidup sebagai manusia, maka dia memiliki definisi baru. Tidak bisa dikatakan sebagai makhluk gaib karena dia nyata. Tidak bisa dikatakan manusia karena dia dari makhluk gaib. Apa istilah buatnya? Siluman. Ketika ada manusia yang berubah karena genetik, kalau teman-teman pernah lihat film-film mutan, mereka tidak bisa dikatakan manusia, tapi dikatakan mutan. Teman-teman mungkin pernah melihat film ketika ada anak dewa berubah menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. Dia tidak bisa dikatakan dewa karena dia ada unsur kemanusiaannya. Tidak bisa dikatakan manusia karena mereka disebut sebagai titan. Maka apa istilah untuk Yesus seharusnya? Ya silakan KBBI atau Kamus Kristen Indonesia menemukan istilah baru untuk Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Karena tepatnya Yesus dikatakan Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Ya mungkin kalau teman-teman sepakat dengan ide saya, ya silahkan diistilahkan dengan kata Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan.
Saya harap teman-teman yang Kristen jangan menjadi kuman, yaitu kurang manusia. Maksudnya jadilah totalitas manusia, karena saya mengharapkan teman-teman memanusiakan diri kalian dengan tidak menghujat, dengan tidak memframing, berikan edukasi kepada rakyat yang menonton. Tugas kita adalah mencerdaskan umat, bukan menyesatkan dan membodoh-bodohi. Makanya saya minta data setiap kalian bicara. Apa dasar kalian katakan Yesus sebagai juru selamat? Mohon maaf, secara realitas kalau kalian belajar teori kebenaran, salah satu teori kebenaran adalah teori kebenaran coherence, teori kebenaran correspondence. Teori kebenaran coherence adalah ketika statement diucapkan sesuai dengan realitas. Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Siapa yang pernah Yesus selamatkan? Menyelamatkan dari apa? Sementara kalau kita lihat konteks perjanjian lama yang namanya Mosya, mereka menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan orang Mesir, dari penjajahan orang Filistin menurut konteks berpikir mereka. Yesus menyelamatkan siapa? Siapakah yang telah Yesus selamatkan? Yesus satu-satunya klaim dari Yesus ketika dia disalib, dia berkata, engkau bersama aku di Firdaus. Apakah hari itu juga dia dan orang yang disalib itu di Firdaus? Tidak. Dia mati 3 hari baru bangkit, 40 hari baru naik ke surga. Maka ini adalah, mohon maaf, diksi yang agak sedikit menyakitkan. Kalau saya katakan kalian bersama saya di rumah tapi saya pergi kemana-mana, itu namanya omdo, janji palsu. Mohon maaf dengan sangat teman-teman. Maka tolong teman-teman bertanggung jawab, bawakan dalil kepada saya. Kenapa kalian katakan Yesus itu adalah juru selamat, dan apa realitas konkret keselamatannya? Kalau kita bicara angan-angan dan cita-cita, saya justru lebih katakan Nabi Muhammad sebagai juru selamat. Karena bahkan Nabi Muhammad mampu mengeluarkan hamba Allah yang beragama Islam, yang ada iman sebiji sawi di hatinya, keluar dari neraka dengan syafaatnya. Apakah Yesus mampu melakukan hal itu? Mampukah Yesus mengeluarkan manusia dari neraka ketika setelah dia masuk ke neraka? Tidak ada dalilnya teman-teman. Maka silakan teman-teman Kristen naik ke atas ini. Yang ingin berdiskusi dengan Kak Nora silahkan. Dengan saya tidak layani debat kusir. Kenapa? Saya mau teman-teman itu belajar. Saya mau kita mencerdaskan, ya. Jadi yang awam silakan bertanya saja. Yang ingin berdialektika debat kusir, maaf saya tidak bisa. Dengan saya kalian bertanya saja. Kalau diskusi harus ada kredibilitasnya. Kalau kalian jemaat awam, saya tidak bisa layani karena saya ingin menghargai kalian. Silakan Teh Neneng. Baik, terima kasih Uni atas statement yang 2 menitnya. Izin sebentar, teman-teman Muslim silakan tap-tap layar, share post ulang dan di-share. Tolong bantu dengan satu ini lap orange supaya kuat anti rungkat ya teman-teman. Saya naikkan random karena di sini tidak ada debat kusir, no hujat, no caci maki, no. Dan untuk nanti yang multi teman-teman Kristen saya random naikkan. Silakan. Selamat siang Bunda Esti atau Kak Esti, selamat siang, selamat malam. Bukan, selamat malam Bunda. Suara saya kedengeran nggak Kak? Jelas. Baik, selamat malam Kak Nora, salam kenal. Boleh open cam Kak? Oke, harus ya? Oke. Coba minta lagi deh. Sorry, saya gaptek. Siap, sudah saya undang Kak. Kak Esti. Kok ini nggak ada ya? Sekali lagi, baik, sudah saya undang. Tinggal diklik aja Kak, oke. Sebelumnya saya tanya, Kak Esti dari Kristen Katolik atau Protestan Kak? Saya dari Kristen Advent Kak. Oh, Advent. Di sini ada 2 narasumber kami, yaitu Kak Nora dan Umi Diva. Silakan. Terima kasih Kak Esti atas kerjasamanya. Silakan Kak. Suaranya nggak kedengeran ya? Yang Kak. Oke, aman Kak, aman Kak. Aman Kak. Kakak di sini mau bertanya atau ditanya, silakan. Di sini ada dua narasumber kami, yaitu Uni Diva dan Kak Nora. Silakan Kak. Oh, oke. Kak siapa tadi? Maaf, Kak Nora dan Uni Diva. Udah, dan Kak Uni Diva. Baik, selamat malam, salam kenal, saya Esti. Saya cuma ingin memberitahu yang tadi saya dengar tentang firman ya, Tritunggal ya Kak Diva ya, Kak Uni Diva ya. Ya, temanya tadi dengan Kak Nora adalah tentang Tauhid dan Tritunggal. Tadi sudah ada ya berlangsung diskusi dengan Kak Nora. Cuman saya sudah katakan dengan saya teman-teman yang awam hanya bertanya saja. Saya tidak melayani debat dengan teman-teman yang awam ya. Tapi kalau teman-teman adalah seorang apologetik, evangelis, pendeta, mungkin sedang dalam masa sekolah atau kuliah, maka saya akan layani untuk diskusi 2 arah. Tapi kalau teman-teman hanya jemaat awam belum belajar,
belajar, mohon hanya bertanya saja ke saya. Izin ya, karena saya juga harus sebagai seorang calon pendakwah semester akhir, saya harus menunjukkan kepada seluruh umat Islam bahwa saya harus berprogres dan berproses. Saya nggak mau menghadapi debat-debat dari orang-orang yang tidak belajar. Mungkin Kak Esti kalau mau diskusi sama saya harus memperkenalkan dulu dan punya kredibilitas, maksudnya apakah evangelis, apologet, atau pendeta, baru saya mau diskusi dua arah. Tapi kalau tidak, Kak Esti tanya saja ke saya tentang agama saya. Oh begitu ya. Oke, kalau saya sih selama ini penginjil ya Bu ya, karena saya dari umur 18 tahun saya sudah sekolah Alkitab di waktu itu sih di karismatik. Cuman hingga saat ini saya masuk Advent karena saya baca Alkitab sendiri. Oke, bagus. Seperti itu. Kakak mau diskusi sama saya atau sama Kak Nora, silakan dipilih, nggak apa-apa, karena kita bebas. Atau dengan Bang Yonatan Nandar juga boleh. Oke, boleh sih. Maksudnya saya cuma mau menjelaskan aja soal firman yang menjadi Yesus. Oke. Kalau begitu nanti saya yang meriak. Karena kalau kakak menjelaskan di sini kami harus meriak, kami harus menanggapi, karena ini komal atau tempat edukasi, tentu kita harus memberikan ilmu kepada netizen. Silakan. Berarti kakak termasuk yang memahami teologi kekristenan dari Advent ya? Berarti kakak mewakili Advent lah kira-kira ya? Iya, tapi Advent saya kan baru. Maksudnya saya baru masuk Advent ini 6 bulan. Tapi kalau sebenarnya kalau secara teologi, setahu saya Advent dan Tritunggal itu tidak berbeda. Yang lain mainstream ya, tidak berbeda. Dan kakak mau membahas tentang konsep Trinity atau konsep Tritunggal kepada kami? Tritunggal. Jadi maksudnya saya boleh. Mau menjelaskan gini Kak Unirifa. Jadi kalau memang orang Kristen kan selalu menjelaskan. Siap dengan data ya Kak? Izin nggak? Siap dengan data ya? Iya. Baik. Siap. Oke, lanjut. Baik, kita kasih waktu 2 menit kurang lebih. Silakan manfaatkan waktu Anda. Jangan khotbah. Mohon maaf, perbedaan khotbah dengan dialektika adalah khotbah tidak ke substansi, tapi dialek dengan kita bicara langsung substansi, straight to the point ya. Silakan kakak, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan Trinitas menggunakan dalil dalam kitab suci Anda, doktrin dari bapak-bapak gereja Anda juga boleh, dengan literasi yang jelas. Kami akan dengarkan, nanti kami akan react. Silakan kak. Ya, pada saat ini saya mau menjelaskan kalau Yesus itu kan dibilangnya firman yang menjadi manusia. Kalau menurut keyakinan saya yang membaca Alkitab, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin kakak tahu Mikana ya, saya itu sepaham dengan Kak Mikana. Jadi Tritunggal itu kalau menurut saya bukan Tritunggal ya. Mikana itu aliran Sabellius. Mikana itu tidak mengimani Tritunggal, tapi dia oneness. Betul, jadi dia berarti Anda tidak bisa menjelaskan Tritunggal, berarti Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus berarti. Oke, baik. Ketuhanan Yesus. Oke, silakan. Jadi ini Kak Unirifa, kenapa Yesus itu dibilang Tuhan? Karena di dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45, dia memegang kunci surga dan neraka, Kak Unirifa. Kalau menurut saya, dalam ayat itu sudah jelas Yesus itu berkuasa, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Kak Unirifa. Seperti itu. Saya sih mau jelasin. Oke, Anda membawa Matius 25 ya? Iya, sudah selesai. Kalau sudah selesai langsung bilang ya. Kalau sudah selesai kasih kabar saya biar saya tanggapi. Iya, Matius 25 ayat 40 sampai 46. Matius 25 ayat 40 sampai 46. 40 sampai 46. Oke, silakan. Kalau sudah clear nanti kasih tahu saya. Ini saya baca ini, Kak. Oke. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab, ini Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Jadi Oke, di sini poinnya adalah di situ Yesus Tuhan karena dia memiliki kunci kerajaan surga, begitu? betul, dia yang Oke. menerima orang masuk surga dan masuk neraka, itu adalah job desk Allah. Oke, siap. Boleh saya tanggapi dengan pertanyaan ini, namanya kita sedang mengidentifikasi dan sistem metode konfirmasi ya, biar saya tidak salah paham. Oke, saya mau bertanya kepada Anda terkait tentang otoritas Yesus di surga itu apakah absolut atau terbatas? Absolut, tugas Yesus sebenarnya nggak terbatas sebenarnya. Di surga, kekuasaan Yesus di surga itu absolut atau terbatas? Absolut berarti ya. Oke, silakan baca Matius 20 nomor 23 lalu jelaskan kepada saya kenapa Anda katakan kekuasaan Yesus di surga itu absolut. Sorry, Matius berapa? Silakan. 20 nomor 23. Matius 20 ayat 23 ya. Dalam Alkitab menjelaskan Ya, bahwa chapter 20 verse 23. meskipun para murid akan minum dari cawan No. Matius 20, yes, good. Ya, Matius pasal 20 nomor 23. Silakan Ya. dibaca. Meskipun para murid akan minum dari cawan penderitaan Yesus, namun hak untuk duduk di sebelah kanan atau kirinya di surga ditentukan oleh Bapa yang di surga, bukan oleh Yesus sendiri. Oke, Anda paham bahwa ternyata Yesus tidak memiliki otoritas yang absolut, melainkan dia terbatas dalam kekuasaannya di surga. Anda tahu definisi Tuhan dalam kaidah ilmu filsafat atau kaidah umum atau universal? Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu kekuasaannya absolut. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dia layak dikatakan Tuhan sementara, mohon maaf, di dunia dia tidak pernah berkuasa, di surga pun kekuasaannya terbatas. Ini artinya adalah Anda sedang menjelaskan kepada saya apa-apa yang Anda, sebenarnya statement awal Anda bantah. Statement awal adalah dia berkuasa absolut. Tapi realitasnya kalau saya arahkan kepada teori kebenaran tadi, teori kebenaran coherence, tidak coherence antara statement dengan realitas. Kalau memang Yesus itu absolut kekuasaannya di surga, maka tentu dia tidak terbatas. Tentu dia berhak memberikan posisi duduk seseorang. Silakan Anda tanggapi. Ya, kalau memang begini ya, Kak Unirifa, ayat itu kan banyak ya. Kita nggak bisa mengambil satu kalau di Kristen ya. Karena memang di ayat yang lain Yesus juga bilang, saya adalah Tuhan atas hari Sabat, ya kan? Saya Tuhan, ya kan? Terus aku Manusia, jangan diganti ayatnya, sayang. Sayang, cintaku, mohon dengan sangat. Saya sangat tidak respect dengan orang yang berani-beraninya merubah kitab sucinya sendiri. Manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Manusia, sayang. Kamu manusia, saya manusia. Hari itu bukan Tuhan kita. Hari itu diciptakan untuk kita. Kitalah Tuhan di hari tersebut. Anda baca dengan baik dan benar. Jangan diganti kitabnya. Manusia adalah Tuhan dari Sabat. Anda manusia? ambil dari mana, Kak Unirifa? Ayat Silakan dibaca. Silakan dibaca. Anda pakai versi yang mana? Saya Alkitab aja. Iya, versi yang mana? Karena kalian punya beberapa versi. Yang biasa, Kak. Lukas 6 atau 5? Apakah Anda maksud tadi adalah Lukas pasal 6? Iya. Nomor 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Anda tahu kata Tuhan itu menggunakan kata apa? Kurios. Kurios, sayang. Ya, Anda tahu pemilik keledai yang diambil Yesus itu juga bergelar kurios. Jadi kurios itu artinya sama dengan roh, pemilik, pemelihara. Presiden Jokowi itu bisa dikatakan kurios atau lord karena dia pemilik, menjadi pemerintah. Anda juga pemilik rumah Anda. Jadi kalau kita bicara anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat, sebenarnya sangat-sangat simpel walaupun kita menggunakan terjemahan. Setiap manusia itu bukan menjadi budak hari Sabat. Anda tahu ketika itu Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang bahkan tidak mau menolong orang lain ketika hari Sabat. Orang Yahudi tidak mau bahkan mengeluarkan keledai yang jatuh dari dalam selokan pun karena mereka
menuhankan hari Sabat? Maka dalam Islam itu orang Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Apa maksudnya? Apakah mereka menyembah rabi? Tidak. Tapi mereka mengikuti dan memberikan dedikasi yang berlebihan kepada apa yang tidak seharusnya dituhankan. Itu kenapa orang Yahudi, orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Maka ketika Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang berlebih-lebihan pada hari Sabat, tidak boleh menolong orang yang sakit pada hari Sabat, maka Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan dari Sabat. Kalau Anda katakan anak manusia merujuk kepada Yesus, apakah Yesus tidak sadar bahwa ini akan menjadikan penyesatan? Karena diksi anak manusia itu merujuk kepada seluruh kita yang adalah lahir dari rahim manusia. Maka Anda adalah orang yang harus objektif. Kalau Anda menggunakan doktrin, mohon maaf, ini hanya akan buang-buang waktu. Ya, antropos, Anda tahu arti antropos? Pernah mendengarkan ilmu antropologi? Antropos dan logos, ilmu tentang manusia. Ya, pernah. Kecuali Yesus berkata itu aku atau saya atau Yesus. Tapi ketika Yesus berkata anak manusia, antropos, kita, you, me, kita semua anak manusia. Kak, maaf, tadi kan kakak pakai bahasa Yunani ya itu ya? Apa namanya, soal Tuhan itu dari Yunani. Sebenarnya ya. Itu teori Ibrani, Kak, sebenarnya. Oke, Anda menggunakan Peshitta. Iya, sebenarnya teori sebenarnya kalau Yunani. Anda tahu kapan Peshitta ditulis, sayang? Kenapa? Tahu Peshitta kapan ditulis? Tahu Peshitta kapan ditulis? Ya, saya belum pelajarin sih. Oke, pelajari sayang, supaya Anda tahu mana yang lebih dulu ada. Manuskrip yang ditemukan yang paling pertama itu justru berbahasa Yunani, sayang. Iya, tapi Yesus orang Ibrani, Kak. Ya, betul sekali. Inilah yang menjadi polemik, sayang. Itu kenapa kami tidak bisa menerima informasi dari kitab kalian. Karena anehnya adalah Yesus yang ibunya berbahasa Aramaik, yang bahasa linguistik dari desanya itu Ibrani harusnya, justru informasi tentang dia dituliskan menggunakan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada masa itu. Sementara semua muridnya rata-rata adalah orang Ibrani. Maka teman-teman kita Kristen harus bisa membuktikan secara epistemologis. Apa maksud epistemologis? Sumber kitab kalian itu datangnya dari mana? Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu terjawab supaya kita lebih ilmiah. Ketika Anda secara naluriah mengatakan bahwa itu tidak menggunakan bahasa Yunani, maka Anda harus bisa membuktikan bahwa ketika Yesus berbicara itu menggunakan bahasa Ibrani dan itu tertulis dengan teks. Kenapa? Terjemahan berbahaya, sayang. Pernah mendengarkan kisah Santo Jerome ketika menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Latin, salah kaprah? Pernah mendengarkan kisah ini? Silakan cross check, jurnal ilmiahnya ada. Santo Jerome mengganti kata, kalau tidak salah, kata kren atau crown, yang artinya adalah Musa wajahnya bercahaya, dibuatlah oleh Santo Jerome karena kesalahpahaman mungkin, ya, namanya human error. Karena menerjemahkan itu bukan perkara mudah. Lalu dibuatlah ternyata Musa bukan bercahaya tapi bertanduk. Anda tahu Musa digambarkan oleh Michelangelo. Patung Musa yang dibuat oleh Michelangelo itu punya tanduk seperti Lucifer. Karena apa? Karena kesalahan terjemahan. Anda tahu dalam kitab Amos pasal ke-8, tadinya yang terjemahan demi Tuhan bersumpah demi kecongkakan Yakub berubah menjadi demi kemuliaan Yakub. Terjemahan ini benar-benar bisa menyesatkan saudaraku, saudariku, ya. Jadi ketika Anda di sini secara naluriah menolak bahwa Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani, muridnya tidak mungkin berbahasa Yunani, apalagi dalam kitab Anda, kisah para rasul, dikatakan murid-murid Yesus bukanlah orang terpelajar. Agramatos dan idiotai karakteristik mereka. Bagaimana mungkin mereka menggunakan bahasa penjajah? Ibarat kata kalau Anda dijajah sama orang Belanda, Anda lagi bikin buku pakai bahasa Belanda nih, Anda harus fasih bahasa Belanda. Kalau Anda nggak fasih bahasa Belanda, sayang, maka ada terjadi probabilitasnya 100% terjadi perubahan dan kesalahan terjemahan. Maka kenapa kita berbeda, sayang? Kenapa kita berbeda? Karena kitab Anda berasal dari karangan manusia yang diterjemahkan, kemudian diterjemahkan. Septuaginta, Anda tahu bagaimana sejarah Septuaginta? Septuaginta adalah teks berbahasa Yunani yang dipercaya secara legenda, ditulis zaman Raja Ptolemy di Mesir, di mana Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang Yahudi yang katanya rabi. Tapi bisakah Anda validasi bahwa mereka rabi? Bisakah Anda validasi bahwa mereka betul-betul fasih bahasa Yunani? Tidak, karena Anda tidak tahu siapa mereka. Hanya dikatakan 72 rabi Yahudi.
Makanya dikatakan LXX. Maka Septuaginta dianggap sebagai kitab yang adalah firman Tuhan, sementara kita tidak tahu penterjemahnya siapa. Bagaimana mau mengkritisi terjemahannya benar atau tidak? Anda tahu tahun 2025 seorang Dr. Yonathan Purnomo mengklaim kesalahan terjemahan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia itu 60 ribuan kalau tidak salah. Sorry kalau saya salah jumlahnya. Itu sudah ada internet sayang, sudah ada mesin cetak, sudah ada PDF, sudah ada mesin ketik. Masih bisa bersalahan. Antara yang cetak dengan yang online pun, kata Yonathan Purnomo, ada perbedaan terjemahan. Bagaimana kita rujuk ke tahun yang dulu, 3 abad sebelum Masehi, belum ada mesin cetak, orang masih menulis pakai tangan. Tidakkah mungkin terjadi kesalahan? Mustahile sayang, mustahile. Kenapa? Saya bisa buktikan antara Septuaginta dengan teks Mesora yang dituliskan abad ke-10 itu ada perbedaan, cintaku. Tepat Anda baca Yesaya pasal 63 nomor 9. Kalau dalam teks Septuaginta Tuhan sendiri yang akan turun, dalam teks Mesora Malak Elohim, malaikat Tuhan. Ini diksi yang sangat beda, merubah doktrin. Tapi apa teman-teman Kristen mau belajar tentang hal ini? Tidak sayang. Kenapa? Karena saudara-saudara saya Kristen ini sudah berdamai dengan doktrin. Apakah teman-teman Kristen membutuhkan ilmu? Tidak, mereka membutuhkan edis untuk menghina agama Islam. Makanya penontonnya Edis lebih banyak. Kenapa? Yesus berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang justru menuju kepada kehancuran. Ketika ada seorang yang bertanya dalam kitab Anda, apa kata seseorang yang bertanya, guru, sedikitkah yang diselamatkan? Banyak yang mencoba lewat pintu itu, tidak ada. Bahkan Yesus berkata kan dalam Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Theos, Theos, Tuhan, Kurios, Kurios, masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang ikut perintah Bapa. Apa perintah Bapanya Yesus yang diikuti umat Kristen? Apa? Karena dalam Efesus pasal 2 nomor 15, Yesus dikatakan oleh Paulus membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya. Padahal hukum Taurat adalah perintah Bapa Yesus. Anda absen, Anda mengikuti perintah Taurat. Masalahnya adalah, apakah Anda percaya setiap hukum yang dibawa orang Yahudi? Ingat waktu Yesus masih hidup di dunia, hukum-hukum orang Yahudi dikritisi oleh Yesus. Anda percaya dengan perkataan orang Yahudi yang tegar tengkuk? Karena sumber informasi beragama Anda dari mereka. Ketika mereka katakan Yesus itu adalah seorang penghujat Tuhan, kalian percaya, makanya kalian merayakan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37-40. Apa kata Yesus? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Tapi siapa yang menikmati kematian Yesus? Kalian. Apakah kami? Tidak. Maka teman-temanku Kristen, bersama saya hanya akan ada knowledge. Karena saya belajar. Saya tidak melayani kalian debat kusir. Kalian kalau tidak ada ilmu jangan bantah saya kecuali ada data. Kalau kalian tidak punya data, belajar dulu baru datangi saya lagi, baru bantah saya kalau saya salah. Silakan Esti Ginburg ditanggapi, lalu nanti kita kasih ke Mike. Silakan. Kak Esti, silakan. Iya Kak, iya Kak, terima kasih untuk itunya. Kalau saya sih mengambil yang Yesus ya Kak ya. Kenapa saya bisa percaya Yesus gitu ya Kak ya? Itu dari Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya di Betania, sebuah kota di luar Yerusalem. Dan ini disaksikan oleh 40 orang. Jadi dia naik ke surga itu disaksikan gitu Kak. Jadi kenapa saya punya keyakinan kalau dia Tuhan saya. Dan yang kedua, dia telah mengalahkan kerajaan maut. Dia mati 3 hari kan. Dia menginjil orang-orang mati juga. Jadi dia menang atas maut, atas hidup. Jadi itu yang saya percaya Kak. Karena ya di dalam hidup. Oke, boleh sayang. Tidak masalah. Tidak masalah keyakinan Anda. Kita jangan berikan alasan yang tidak ada konteks dengan diskusi kita. Saya dengarkan saja 2 alasan menurut kitab suci Anda. Ada 2 poin yang harus saya tanggapi. Anda percaya Yesus karena dia naik ke surga. Pertanyaan saya, apakah surga bisa dilihat manusia, adindaku? Kan dia naik Kak. Surganya nggak dilihat, tapi dia naik. Iya. Dia naik disaksikan. Siapa yang memastikan dia naik ke surga? Ya, kenapa orang di bumi bisa memastikan dia naik ke surga? Iya kan ke atas Kak. Anda tahu atas itu bukan surga, bukan hanya surga. Anda tahu, apakah Anda bisa yakin bahwa atas itu langsung surga? Ada langit. Kalau versi Alkitab ya Kak ya, di atas itu surga. Kalau ke bawah itu dunia. Anda tahu bahasa aslinya? Tahu bahasa aslinya? Bahasa aslinya adalah uranon, langit, sama. Bukan heaven, bukan paradise. Silakan baca bahasa aslinya. Saya kasih Anda ilustrasi dari bedak saya ini. Anda percaya bumi bulat? Percaya bumi bulat, saudariku sayang? Percaya bumi bulat? Oke. Anda Yesus ada di Yerusalem. Perhatikan dulu sayang. Saya ilustrasikan dengan logik. Yesus di Yerusalem, dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Betul? Bagaimana dengan orang yang ada di sini? Dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Pisah dong dengan Yesus.
Surga itu tempat yang transenden sayang. Jadi kalau Anda memaksakan surga ada di atas, maka ketika kita semua terangkat ke atas dari bumi, kita pencar sayang. Mungkinkah kita terbang-terbang untuk menuju satu tempat? Mohon maaf, ini bukan hal yang saya sepelekan karena kita percaya beyond logik. Tapi ketika kita bicara tentang konteks tekstual, ada identifikasi, ada konfirmasi. Pertama, dalam kitab Anda, Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa mencapai tempat Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Saya kan dibuka. 1 Timotius berapa, Kak? Pasal 6 nomor 16. Pasal 6 ayat 16, nomor 16. nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat. Oke. Tidak ada yang pernah melihat dia. Dia tidak terhampiri. Tiba-tiba ada keterangan manusia dengan mata biasanya mengatakan Yesus naik ke surga, sementara yang berbicara ini adalah orang dari bumi yang menuliskan kitab according Matthew, according Lukas, according Markus. Padahal kalian tidak tahu siapa pasti penulis kitab itu, tapi diyakini sebagai murid Yesus. Maka kalau kita adalah orang yang memang betul-betul kritis mendapatkan informasi, kita harus tahu mengidentifikasi apakah betul surga bisa dilihat. Itu sudah dijawab. Anda mengatakan Yesus itu mengalahkan maut. Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah Anda sudah baca tadi Tuhan tidak akan kena maut karena dia adalah kekal? Bagaimana mungkin Anda katakan Tuhan itu kekal sementara Anda percaya dia mati? Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah dia berkuasa? Masa Tuhan seperti ayam jago yang diadu dengan maut? Maut itu adalah sesuatu yang karena asbab dia ada. Kalau Tuhan tidak ada, maut tidak ada. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, dialah satu-satunya, the one and only, yang tidak takluk kepada maut. Yesus Anda katakan tidak takluk kepada maut. Mohon maaf, 3 hari dia mati. Mohon maaf, 3 hari dia mati, diyakini itu. Kemudian dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada satupun orang yang pernah ke sana, sayangku. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus jangankan dilihat, ditombak pun pernah. Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Siapa satu-satunya ini sayang? Yesuskah dia? Iya, Kak, izin saya jawab, Kak. Jadi kalau Tuhan Silakan. Yesus itu sebagai Allah itu ada di perjanjian lama, dari kitab Musa sampai ke Maryaki. Itu dia sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya sayang. Tunjukkan dia sebagai Allah. Tunjukkan gini, tantangan saya begini. Tunjukkan satu entitas yang bernama Yesus sebagai Tuhan selain anak Maria. Gini, Kak, kalau saya bisa kasih dalilnya sih, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kan Yesus bilang yang awal. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di Pulau Patmos? Iya, itu ayat dari. Tapi yang ada situ kan murid Yesus, Kak. Kalau di kami. Iya. Kalian mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itu keyakinan. Secara ilmiah bisa dibuktikan? Mohon maaf, tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yohanes bin Zebedius pernah bertemu dengan Yesus dan mengaku Alfa Omega, mari kita teliti dengan psikologi. Anda tahu ketika Yesus berada di bumi, dia sering berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa ketika bertemu Yohanes di Pulau Patmos dia berkata akulah Alfa Omega, sama seperti manusia bangkit yang berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Anda tahu siapa yang pernah berkata seperti itu sebelum kedua tokoh yang baru hadir ini setelah Yesus ke surga? Iblis. Iblis berkata, aku berkuasa, maka aku berikan kuasa. Anda tahu itu? Saya tunjukkan dalilnya ya. Sebelum ada tokoh yang mengaku Yesus yang bangkit dengan wajah yang berbeda, mengaku segala kuasa telah diberikan kepadanya di langit dan di bumi, dan juga sebelum tokoh yang tak berbentuk manusia mengaku Alfa Omega. Anda ingat dalam kitab Korintus, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang? Bahkan Yesus sebelum naik ke surga sudah berkata apa? Ketika ada yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Anehnya kalian ketika Yesus ke surga percaya dengan tokoh-tokoh yang mengaku bertemu Yeshua atau Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku ketemu Mesias. Ya.
Paulus mengaku bertemu Yesua di padang Damsyik, hendak ke Damsyik, Damaskus. Yohanes Zebedius, konon katanya murid Yesus, yang habis digoreng di dalam kuali besar, diasingkan di pulau Patmos, menemukan Yesus dalam bentuk yang bukan wujud manusia. Anda tahu apa kata Yesus? Dia akan datang kedua kali dalam wujud manusia atau roh. Dia katakan dia akan turun dalam wujud manusia yang dimana semua mata menyaksikan dan bintang akan jatuh. Dia datang di fase akhir zaman, saudariku. Tapi ketika Yesus tidak lama ke surga, ada dua orang yang mengklaim bertemu dengan Yesus. Anda tahu kata Yesus apa? Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sementara Anda mengimani surat Paulus yang dimana mengatakan dia bertemu Mesias di padang gurun hendak ke Damsyik dan mencatat surat-suratnya dari dalam bilik penjara. Anda tahu itu? Yesus itu sebelum ke surga sudah memperingatkan murid-muridnya. Hati-hatilah dengan siapa? Penyesat dan nabi palsu, bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan. Bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian percaya kepada orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya yang berkata ini dari Tuhan. Padahal Yesua Masias sudah katakan, dia ke surga, kata kalian, yang dalam bahasa aslinya uranon, artinya langit. Dan dia akan turun lagi dalam bentuk wujud manusia, di mana semua bumi akan melihat kedatangannya. Tapi tiba-tiba kalian percaya Paulus dan yang mengaku Yohanes bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, padahal dia baru ke surga. Dia sudah ingatkan muridnya, kalau ada yang aku bertemu Mesias jangan kau percaya. Tapi kalian percaya itu. Saudariku, kalian percaya Yesus atau percaya siapa ini? Ya, boleh saya jawab, Kak? Berarti intinya Unilever udah mengakui ya kalau Yesus itu memang naik ke surga ya? Bukan, naik ke langit. Karena bahasa aslinya uranon. Ini loh Kak, Bang, maaf, bahasa aslinya uranon. Surga itu paradise. Saya ambil Abang kalau percaya bahwa bentar, jangan, saya kan sudah bilang, saya nggak mau debat kusir. Kalau Anda percaya uranon dalam teks asli artinya adalah surga, silakan, tidak masalah. Karena bisa juga diterjemahkan begitu. Tapi dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terhampiri. Siapa manusia yang bisa melihat surga dari bawah bumi? Ini kan tidak masuk akal. Dan surga itu dalam bahasa Yunani paradise, paradisum. Ya. Tapi di atas, Kak. Jadi di dalam Alkitab di atas atau dari atas dalam bahasa Ibrani al, di atas dalam bahasa Yunani apo. Mungkin Kakak lebih pintar. Dari atas seringkali mengacu pada surga. Tahu bahasa Ibraninya surga? Bahasa Ibrani saya belum tahu sih, Kak. Bahasa Ibrani. Jadi gini kakak, sayang, cintaku, saya kan tidak mau debat kusir. Apa yang saya sampaikan kalau salah silakan bantah dengan, bukan dengan doktrin sayang, tapi dengan tekstual. Kita ilmiah. Maka ketika apa yang saya katakan, kenapa kalian tidak renungkan Yesus sebelum naik ke surga sudah mengatakan berkali-kali, menurut kalian ke surga, menurut kami ke langit ya, karena begitu teks aslinya. Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya, karena penyesat itu datang menggunakan nama Yesus dan juga mengaku sebagai Mesias. Bahkan mengaku bertemu Mesias. Dari mana kalian bisa pastikan yang datang kepada Yesus mengaku Alfa Omega itu adalah Yesus? Sementara Yesus katakan dia datang sebagai anak manusia. Bahkan yang tidak percaya dia datang sebagai manusia itu antikristus. Kapan Yesus mengatakan kalau dia akan pernah datang menghampiri kalian dengan bentuk roh? Kapan dia pernah berkata seperti itu? Kenapa kalian percaya dengan Paulus yang menemukan katanya Yesus dalam bentuk yang bukan manusia? Kenapa kalian percaya kepada ada surat yang disebut dengan kitab Khazon, kitab Apokalipsis atau kitab Wahyu? Kalian percaya bahwa ada orang yang bahkan mengaku-ngaku bertemu di Pulau Patmos dengan tokoh yang mengaku Alfa Omega dengan kesombongan yang sama seperti iblis? Maaf, hanya iblis yang berkata seperti itu. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Yesus tidak pernah seperti itu. Anda coba baca anak Maria dalam kitab Anda. Anak Maria selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Tiba-tiba kalian percaya kepada tokoh-tokoh kitab kalian yang menuliskan surat dengan tangannya berkata ini dari Tuhan, tanpa kalian ingat bagaimana Yesus mengingatkan muridnya, hati-hati dengan penyesat yang konteks penyesat ini karakternya
serigala berbulu domba. Apa itu serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba sejatinya dia jahat tapi mengaku pengikut Yesus. Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku-ngaku pengikut Yesus? Sejak kapan Nabi Muhammad membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah? Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Yeshua Hamasiah? Saat orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus setelah dia naik ke langit, Paulus, Yohanes di Pulau Patmos. Silakan, gantian, Esti atau Michael. Terakhir Kak, saya mau jawab yang itu aja Kak. Silakan. Dalilnya Yohanes 3:31, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi versi Alkitab kalau surga Oke. itu di atas Kak. Berarti Lucifer juga adalah di atas segalanya karena dia turun dari surga? Lucifer kan di atas saat dia baik, saat dia menghujat, saat dia sombong, dia langsung Bukankah dia datang dari surga, sayang? Iya, tadinya malaikat dia Kak. Tapi cuman dia pengen menyamai Allah. Berarti dia di atas segalanya, setara dengan Yesus. Kan dia turun, akhirnya turun ke dunia Kak. Barang siapa yang datang dari surga, maka dia di atas segalanya. Apakah Lucifer datang dari goa atau dari surga? Beda case Kak, beda ceritanya. Oke, kalau kita bicara beda case, sorry. Kalau kita bicara beda case, bisakah Anda tunjukkan Yesus pernah ke surga, pernah duduk di surga sebelum menjadi manusia, anak Maria? Adakah dalilnya dia pernah duduk di surga sebelum menjadi anak Maria? Itulah keimanan namanya Kak. Dia itu Allah. Oke. Kalau sudah keimanan, kita tidak bisa lagi berdialektika karena itu masuk ke ranah yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa didiskusikan. Terima kasih Saudari Hesti, senang diskusi dengan Anda. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Kak Esti. Kalau mau bertanya tentang Islam, bertanya tentang Islam ya. Insya Allah saya bantu menjawab. Oke, Kak Esti, terima kasih. Waktunya ada yang mau disampaikan lagi Kak Esti? Sudah, baik, cukup. Makasih ya Kak Uni. Kak Esti, izin saya Sama-sama, tutup sayang. ya. Selamat malam Kak Esti. Merenunglah sayangku, cintaku. Insya Allah, gunakan akal, gunakan hati nurani. Anda akan sampai kepada kebenaran. Silakan Michael. Iya, halo Kak. Ya. Silakan Michael open cam, saya sudah undang. Iya, gini Kak. Halo. Tadi Kakak membantah kalau Yesus itu tidak naik ke surga. Tapi sebelum kita ke sana, tadi pas saya naik pertama, Kakak minta saya menunjukkan kalau Yesus itu adalah juru selamat kami dan Kakak meminta sama saya dalil ya. Kebetulan tadi Ya, saya betul. perlengkapan belum lengkap. Jadi sebelum kita ke sana ke arah di mana Yesus naik ke surga, kita dari tema yang pertama dulu, masalah tentang Oke. Yesus jangan Apakah sampai- Yesus yang menyelamatkan atau Nabi Muhammad yang menyelamatkan? Oke. Yesus 100% Yesus. Jadi Kakak Jangan klaim dulu Bang, jelaskan pakai dalil. Uniripa tadi bertanya di mana Yesus berkata kalau dia adalah sang juru selamat. Nah, jadi kalau dia sendiri berkata memang itu tidak ada. Oke, terima Tapi kasih. gini loh Kak. Tapi pada saat itu banyak firman dari Allah yang datang kepada seperti murid Yesus Matius. Nah, itu tertulis di Matius 1 ayat 21. Nah, boleh dibuka dalilnya? Matius 1 ayat Bagaimana Bang? Bagaimana? Apa tadi? No. Ayat ini untuk penegasan yang mana Bang? Karena penegasan yang saya minta sudah diakui tidak ada. Lalu ayat ini untuk penegasan apa? untuk penegasan kalau Yesus itu adalah sang juru selamat, penebus dosa manusia. Coba dibuka. Oke, sang juru selamat penebus dosa. Di dalil yang mana? Matius 1 ayat 21, coba dibuka. Biar sama-sama kita tengok ya. Matius 1 nomor 21. Kalau saya aja nanti dibilang saya bangun narasi. Oke. Nah, Silakan Anda baca. Anda jelaskan. Baca dulu baru jelaskan. nah gini dia. Di Matius 1 ayat 1 ada tertulis, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sana sudah membuktikan kalau Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Itu tadi dalil. Menyelamatkan, sebentar abangku. Ya. Apa metode kalian umat Kristiani mentafsir menyelamatkan manusia dari dosa itu sama dengan menjadi tumbal? Mohon maaf dengan sangat. Kenapa saya bertanya seperti itu?
Gini, oke, Para buat- nabi itu bang, sebentar, nggak, saya bawa ide dan gagasan dulu. Dan ini adalah gagasan dan ide agama samawi. Semua para nabi itu bang menyelamatkan manusia dari dosa. Musa datang membawa hukum Taurat supaya manusia itu menjalankan hukum Taurat agar diselamatkan oleh Tuhan. Makanya ada dalam kitab Imamat, kalau ada kesalahan dan dosa orang Israel, mereka menyembelih sapi atau lembu bang, supaya dosa mereka terhapus. Maka para nabi itu, konteks mereka diutus memang bukan untuk main-main, menyelamatkan manusia di dunia, menyelamatkan manusia di akhirat. Moses menyelamatkan Bani Israel dari jajahan orang Mesir, dan kemudian mengajarkan hukum Taurat agar manusia tidak mati binasa karena tidak punya aturan yang baku dari Tuhan. Makanya Anda baca dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan, Daud berkata Daud, bahkan dalam kitab Raja-Raja dikatakan, mungkin saya kasih dalilnya ya, bagaimana pentingnya hukum Taurat bagi hidup orang Israel. Saya bicara tentang orang Israel, bukan orang Kristen, ya. Bagaimana kemudian pentingnya bagi mereka itu hukum Taurat. Saya kasih Anda data. Coba buka Yeremia pasal 31, nomor 31, brother. Bang, buka Yeremia. Gini loh, 31 nomor 31. gini loh, Uni Ripa. Sebetulnya sekarang yang kita bahas ini, kita nggak usah membahas lebar-lebar ke Uni Ripa. Sekarang tujuan kita, Ini ada korelasi ya bangku. Begini, Korelasinya adalah Anda mengeksegesis ayat yang berbunyi Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa, artinya dia dimatikan atau ditumbalkan, brother. Sama seperti sapi dan lembu di dalam kitab Perjanjian Lama yang juga menjadi tumbal untuk penebus salah dalam kitab Imamat. Apakah sapi itu adalah penyelamat manusia, brother? Anda pernah membaca kitab Imamat di mana lembu, kulitnya, ginjalnya, isi perutnya, kotorannya dibakar dan itu adalah penebus kesalahan, penebus dosa manusia. Apakah Yesus setara sapi? Apakah sapi itu adalah penebus yang adalah juru selamat? Ini adalah pertanyaan yang make sense. Kenapa? Jadi, Kalian gini loh. mengatakan bahwa kematian Yesus itu tipologi dari hukum Taurat. Maka Jadi gini- eksegesi apa yang kalian pakai? Silakan. jadi gini loh kalau Kak Uni Ripa. Sekarang intinya apa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi dan menyelamatkan manusia? Gini loh Kak Uni Ripa. Kakak Uni Ripa, jangan lupa dulu tentang kisah Nabi Nuh ya Kak. Kita kembali ke belakang dulu di Perjanjian Lama. Waktu pada zaman Nabi Nuh, tahu kakak di sana apa yang terjadi? Kenapa air bah itu datang? Ya silakan. Nah, Silakan. apa kata Allah kepada Nuh? Coba kamu carikan orang yang percaya kepadaku 3 orang supaya bumi ini tidak di bumi hanguskan. Oke? Nah, itu ada itu ya. Terus Ah. apa kaitannya dengan Yesus sebagai juru selamat? Dengar dulu Kak. Makanya saya bilang ini apanya kan nanti dalilnya sampai ke sana terus nanti Kak. Jadi kenapa pada masa Nabi Nuh bumi di bumi hanguskan? Kenapa? Karena memang pada saat itu Nabi Nuh tidak bisa mencari 3 orang pun yang percaya kepada dia. Anda bicara ini ke saya. Sorry, maaf. Gini dulu. Bentar saudara, dari tadi saya sudah beri parameter yang diskusi sama saya itu minimal pakai data. Mau pendeta mau Paulus yang datang ke sini pun harus pakai data. Anda bicara ini datanya dari mana? Gini loh Kak ya, Kak Uni Ripa. Sekarang kita nggak usah embel-embel. Sekarang mungkin dalam Nggak bisa. Jangan bilang saya embel-embel. Saya mahasiswi, brother. Saya punya hak atas intelektualitas saya yang harus saya jaga juga. Bagaimana mungkin saya berdebat dengan Anda? Anda bicara dari perspektif pribadi, saya bicara menggunakan data dan rasio. Iya, Anda gini bicara dari asumsi pribadi. Ketika Anda mencomot satu ayat lalu mengatakan bahwa ini maknanya begitu, itu metode tafsir apa? Metode eksegesi apa? Siapa yang mengajarkan kepada Anda di sekolah Anda? Gini loh Kak Uni, sabar Uni, jangan
jangan mabuk, santai aja Kak Unifa. Sekarang saya Ini bukan mabuk, saya tegas. Saya nggak mau buang-buang waktu. Waktu adalah ilmu dan uang. mungkin kalau di dalam masalah Nabi Nuh mungkin itu yang mengimani, bukan umat Kristen aja. Saya yakin umat Muslim itu diimani juga masalah Nabi Nuh. Apa korelasinya dengan Yesus Juru Selamat? Saya nggak ngerti. Makanya dengar dulu. Itulah kan. Kalau kakak membangun sebuah narasi, kami siap mendengarnya. Ini kami mau membuat jalan untuk kakak tidak ada yang kasih kami waktu. Makanya saya bilang Silakan. Apa korelasinya? Langsung tekankan. Apa korelasinya? Itulah tujuan Yesus datang ke bumi ini, supaya bumi tidak hancur lagi, supaya manusia tidak Ya, mati. Bang Itu Michael, tujuan. maaf izin, maksudnya Bang Michael sodorkan datanya, biar kami tidak bertanya berasumsi lagi. Kalau Bang Michael menyocorkan data, ini loh datanya sebagai ini datanya, coba sodorkan kepada Uni gitu loh Bang. Oke ya, saya apa dulu tentang Nabi Nuh ya, saya buka Alkitabnya dulu ya, di Perjanjian Lama ya. Baik, silakan Pak. Nanti Perjanjian Lama ya. Bentar ya. Baik. Kalau Bang Michael menyodorkan data, Uni bisa bantah. Dan Uni pun dari tadi Uni berdata loh Bang. Itu maksudnya. Naikkan calon penanya dan calon pendiskusi satu lagi, Teteh Neng, biar nanti bisa langsung diganti kalau Bang Michaelnya sudah ini. Baik, teman-teman silakan yang teman-teman Kristen tapi yang open cam ya, biar enak, biar dan membawa data ya teman-teman, karena data itu sangat penting buat edukasi kita di sini. Jadi teman-teman yang di bawah itu tidak berasumsi liar. Teman-teman kencangkan tetap layar lep orange biar anti rungkat. Silakan yang mau naik Kristen. Teman Muslim jangan dulu naik ya, mohon maaf. Teman Muslim jangan dulu naik. Kita berdiskusi dulu dengan teman Kristen. Teman Muslim mohon maaf, jangan dulu naik. Nanti gantikan saya dengan yang lain karena saya juga harus istirahat, tapi saya mungkin 1 jaman lagi lah mungkin, insya Allah. Baik, saya naikkan lagi nanti narasumber yang lain. Teman-teman silakan naik. Selamat malam Bapak Indrayana. Bapak Indra. Pak Indra, selamat malam Pak. Oke, sambil menunggu Pak Indrayana, kalau sambil menunggu saya mungkin akan bernarasi sedikit. Teman-teman, kenapa saya batasi kita untuk tidak sembarangan berasumsi? 2,6 juta jiwa memandang di sini. Maka ini pun di-live-kan di YouTube. Teman-teman, tahukah kita ini adalah rakyat Indonesia yang punya tugas yang harus dilaksanakan itu apa? Mencerdaskan anak bangsa. Maka yang dibutuhkan di sini adalah metode dasarnya. Apa? Kenapa kalian bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Dari mana kalian tahu? Itu namanya ranah ilmiah, metode. Ketika kalian menjelaskan bahwa maksud Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, kami tidak membantah itu justru sebagai muslim, karena seluruh nabi itu menyelamatkan manusia dari dosa karena mengajarkan bagaimana cara tidak berdosa dan bagaimana mengajarkan solusi ketika berdosa supaya tidak ada lagi dosanya. Para nabi memang begitu konsepnya. Lalu kenapa Yesus jadi berbeda? Nah, metode yang saya minta itu kalian mengeksigesisnya menggunakan pendekatan apa? Linguistik, tradisi pada masa itu, atau adakah Yesus menjelaskan di ayat lain? Kalau kami ada, Unrifa, metode apa yang kau gunakan? Metode tafsir tahlili. Oh, metode tafsir menggunakan munasabah, menjelaskan ayat satu dengan ayat lainnya. Oh, metode penjelasan tentang mengutip kata ulama menurut Imam Tabari, menurut Al-Qurtubi. Artinya saya bicara itu bukan dari otak saya. Kenapa? Walaupun kita punya gelar profesor dan doktor, kita human ini, manusia ini punya potensi buat salah. Konsep kita dan konsepsi kita tuh bisa berbeda. Maka kita butuh pakemnya. Apa pakemnya? Perkataan para orang yang berilmu. Itu yang disebut dengan kita kutip perkataan scholar. Kalau kalian pernah kuliah, tentu kalian tahu bagaimana membuat makalah, ada daftar pustaka, footnote-nya. Jadi ketika kita menjelaskan dari pribadi kita sendiri, itu penjelasan Tuhan menurut kita. Siapa kita kemudian bisa menjelaskan Tuhan? Kalau kita mentafsir satu ayat,
Penafsiran menurut kita. Apakah orang lain Anda mewakili penafsiran orang lain? Belum tentu. Buat apa kita mendengarkan tafsiran satu orang, habis waktu kita. Ambil penafsiran universal di mana banyak orang memahami hal seperti itu. Ini yang disebut dengan ilmu, knowledge. Unirifa tidak boleh mentafsir Al-Quran. Kenapa? Belum menjadi mufasir. Maka Unirifa kalau menjelaskan, maka Unirifa akan mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi, perkataan Imam Tobari, atau mungkin hadis yang memang menjelaskan bagaimana cara memahami ayat tersebut. Karena Unirifa bukan mufasir, tidak lancar bahasa Arabnya. Kalian fasih nggak bahasa Yunani? Kalian tahu tidak konteks kejadian pada masa itu? Tahu kalian? Maka ketika saudaraku-saudaraku semuanya yang Kristen ini, kalau hanya modal diurapi Roh Kudus menjelaskan ke saya, maaf, saya tidak mau mendengarkan. Karena nanti debat kusir. Selamat malam Pak Okto. Pak Okto, selamat malam. Pak Okto, selamat malam Pak Okto. 1. Pak Okto, selamat malam. 2. Pak Okto, selamat malam. 3. Ya, oke, saya turunkan ya. Yang muslim mohon jangan dulu naik ya. Ini random sekali saya naikkan untuk teman-teman Kristen. Dan juga silakan Uni dilanjut kembali. Saya cari. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sini kita menekankan supaya tidak terjadi debat kusir dan mengakibatkan menghujat atau mengakibatkan emosi dari orang-orang beragama yang menjadi asbab nanti ada perang agama, lalu kemudian menganggap bahwa diskusi lintas agama yang adalah dakwah bil hikmah rusak karena kita debat kusir, yang ada kebencian, yang ada rasa sakit hati, yang ada apa? Saling menyerang satu sama lain. Maka adakah manfaatnya buat kerukunan kita umat beragama? Tidak. Tapi kalau kita sudah punya pakem, setidaknya apa yang kita omongkan itu ada dasarnya, maka mustahil kalau kita sudah ada rule-nya bicara akan melanggar undang-undang. Tidak akan terjadi penistaan agama karena kita punya dasarnya. Nah, kalau teman-teman tidak punya dasar dalam berbicara, khawatirnya nanti saudara Kristen yang berbeda pendapat dengan Anda tersakiti. Ujung-ujungnya apa? Terjadi debat kusir. Maka marilah kita sama-sama back to dialektika yang ilmiah. Ada manner, method, dan juga matter. Materinya jelas, metodenya jelas, mannernya, penyajiannya pun bagus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mencerminkan sebagai anak bangsa yang motivasi diskusi ini bukan menghancurkan negara kita, tapi justru menyatukan dalam hal yang berbeda gitu. Oke? Bang Dex, selamat malam, Bang Dex. Bang Dex, selamat malam. Oh ya, saya turunkan ya, karena Anda berisik sekali. Oke, saya random. Baik yang open cam ataupun close cam silakan deh yang naik aja ya. Ya, kita tunggu saudara Michael. Ya, silakan Teneng. Selamat malam Bang Unying. Bang Unying, selamat malam Bang Unying. Unying, selamat malam Unying. 1. Unying, selamat malam. 2. Unying, selamat malam. 3. Baik, saya random kembali. Kita naikkan Unying. Ini aja dulu istirahat. Kita random dulu ya. Bang Michael, monitor sudahkah? Bang Michael. Biarkan beliau mencari dalilnya dulu, Kak. Baik. Saya juga coba untuk Ini random. Sorry, saya mengundang orang. Sorry. Maaf Bang, yang salah pencet saya kepencet undang ya. Sorry. Ini plat G ini kalau nggak salah Kristen ini. Baik, saya turunkan ini ya. Selamat malam Bang Plet. Selamat malam Bang Plet. Plat G, Anda noise sekali, kita turunkan ya, noise banget. Ketika di ini ya, di random naik. Ayo ini naikkan aja. Oh itu Bang Michael. Ya, coba saya. Iya, mungkin kepental karena cari data. Iya. Bang Amar deh. Bang Amar naik Bang.
Silakan. Michael kabur, bukan kepental bang. Bang Amar, selamat malam bang. Bang Amar, Bang Amar. Dari tadi abang naik turun tapi tidak ada ya. Sudah ditolak pun dia naik terlalu. Ini Mungkin yang mencet itu tap. Sukri Bebika, Muslim non Muslim? Maaf, salah pencet. Oke. Mungkin sedang ini. Oke. Halo Odet, Muslim non Muslim? Bang. Halo Odet, Muslim non Muslim? Odet, selamat malam Odet. Odet. Kak Diana, selamat malam Kak. Diana. Odet saya turunkan ya. Oke. Ya, Odet Muslim non Muslim? Maaf Bu, lupa maaf Bu, kepencet. Oke. Kak Diana, Muslim non Muslim? Diana pencet juga Diana. FIS, Muslim non Muslim? Halo FIS, Muslim non Muslim? Kepencet. Wati. Buka Wati, Muslim non Muslim? Halo Wati. Kepencet. Jadi kepencet dua nih kita turunkan aja ya. Kalau kepencet turunkan aja. Teman-teman terima kasih tap layarnya dan yang Purwanto, selamat malam Purwanto. Ya, terima kasih Bang, kepencet. Baik. Bang Meka silakan. Oke, saat Teneng silakan diangkat dulu satu-satu. Saya mau melanjutkan materi hari ini ya. Baik. Jadi teman-teman, sebenarnya materi hari ini itu materi komparasi yang fundamental. Kenapa saya katakan ini sangat fundamental? Karena ini adalah cabang ilmu dalam perbandingan agama yang memang sangat-sangat penting. Contoh seperti tentang konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci, Isa dan Yesus. Kenapa konsep hukum-hukum agama? Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana umat Kristen memahami konsep-konsep apa yang mereka imani dalam iman mereka, kita sulit berdiskusi dengan mereka. Karena nanti teman-teman justru memaksakan paradigma Islam kepada paradigma mereka. Dalam imannya orang Kristen, kitab yang dikarang oleh according Matius, according Lukas, itu menurut mereka adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, kita berdiskusi ini untuk mempertanyakan ada indikator bahwa klaim bahwa kitab tersebut adalah dari Roh Kudus itu bisa terbantahkan. Ini yang namanya dialektika. Selamat malam Bang Kevin. Bang Kelvin, Anda sudah naik. Selamat malam. Nggak usah putri itu di mana baju mana sini, nggak usah mana kawan, nggak mesti. Bang Kelvin, hello Bang Kelvin. Lagi berantem dia. Bang Roni, Lagi berantem sama ini ya. Sama. Teman-teman yang lagi mungkin ada konflik dengan keluarga, jangan coba tap-tap layar dulu. Takutnya pas naik ke atas lagi kedengaran berantem, nggak enak kita ya. Enak kita dengarnya ya. Jakarta, selamat Maaf ya. malam. Jack, Bang Jack. Jakarta. Jakarta. Ya, saya karena punya waktu sedikit lagi Teneng, karena saya harus istirahat juga jaga kesehatan. Mungkin saya langsung finishkan aja ya beberapa materi yang harus saya sampaikan. Nah, teman-teman, saya langsung komparasi aja ya. Saya langsung komparasi. Dalam Islam itu, ketika kita ditanya kenapa Allah adalah Tuhan, maka kita mampu menjawab. Salah satu jawaban kita adalah adanya deklarasi ketuhanan dari Allah.
dalam surat Toha, teman-teman kalau lihat ya, kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bahkan di awal surah-surah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada deklarasi. Maka ketika nanti orang membantah apa yang Allah sampaikan, maka dia masuk ke dalam kategori kafir. Tapi ketika Yesus tidak pernah mendeklarasikan dirinya adalah pemilik langit dan bumi, maka ketika kita tidak mengimani dia sebagai pemilik langit dan bumi, apakah kita bisa disalahkan? Tentu tidak. Tentu kita akan menyalahkan Yesus nanti. Ya. Lah, begitu juga teman-teman, kitab suci. Kalau ditanya kepada kita, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Maka umat Islam mampu menjawab. Parameternya muncul dari Al-Quran, bukan menurut Unirifa, bukan menurut Yonatan Nandar, bukan menurut ulama, tapi menurut Al-Quran sendiri dia punya parameter. Saya sudah tunjukkan ada 3 dalil yang boleh kalian pakai untuk membuktikan Al-Quran kalam ilahi. Ya, itu masih sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali yang bisa saya bagi. Masih banyak pembuktian bahwa Al-Quran sebagai kalam ilahi yang bisa kita tunjukkan dengan rasio kita. Apakah ini ilmiah? Tentu ini ilmiah. Begitu juga dengan Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah janjikan bahwa Al-Quran ini akan terjaga. Apakah Al-Quran sudah ditemukan terdistorsi sebagaimana Bible ditemukan? Maka kalau kita bandingkan kitab sucinya orang Kristen, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita membandingkan Al-Quran dengan Bible, kita sedang merendahkan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Bahkan dengan jurnal ilmiah pun Bible di bawah. Kenapa? Kalau kita bicara karya ilmiah, kita bisa menjawab siapa penulisnya, scholarnya siapa. Oh, Rifai Putri. Tapi ditanya Bible, siapa penulisnya? Mereka mengimani bahwa itu according Matius, Markus, Lukas, tapi itu berupa keyakinan, bukan ilmu dari hasil karya ilmiah atau penelitian. Kemudian kalau kita tanya kepada mereka, Al-Quran kami tidak terdistorsi, sedangkan mereka, scholar mereka sendiri percaya bahwa kitab mereka terdistorsi parah. Ada ayat yang kontradiksi, ada ayat yang hilang. Ada satu buku kitab Nabi Edo yang tidak ditemukan, tapi informasinya ada dalam kitab Perjanjian Lama. Ada ayat yang dikutip Yesus tapi tidak ada. Ada ayat yang disisipkan berupa catatan kaki. Apalagi terjemahan-terjemahan yang bermasalah. Maka ini artinya adalah tidak bisa kita bandingkan Al-Quran dengan Bible. Bahkan kalau dibandingkan dengan buku Ustadz Muhammad Nuruddin ini, kalau ditanya siapa penulisnya, Muhammad Nuruddin, dari mana sumbernya, maka di sini ada daftar pustakanya. Namun kalau kita merujuk kepada Bible, bagaimana kita bisa mempercaya kitab ini datang dari orang yang benar dan jujur, bukan dari orang yang ada kepentingan politik karena dia menyerahkan buku ini untuk raja pada waktu itu, Theophilus yang mulia. Dari mana kalian tahu bahwa buku ini tidak berkaitan dengan bagaimana supaya manusia menjadi di crowd of control oleh politik, menggunakan atas nama Tuhan? Apakah itu tidak pernah terjadi? Terjadi. Siapa yang melakukan itu? Salah satunya Konstantin, menggunakan agama untuk crowd of control, melakukan penjajahan ke Italia, mengatakan bahwa ada terlihat salib di atas langit, maka perangnya atas nama Tuhan. Ini mengobarkan semangat manusia yang berperang karena ini atas nama Tuhan. Apakah tidak bisa agama digunakan untuk politik? Sangat bisa, sangat sering sekali. Maka ketika kalian mengatakan kitab kalian itu adalah kitab suci, tolong jelaskan kepada kami apa alasannya, saudaraku. Karena kalau kalian tidak bisa menunjukkan alasannya secara ilmiah, apa bedanya buku kalian dengan buku karangan manusia seperti, mohon maaf, buku porno? Apa bedanya? Kalau kita bicara tentang nabi, apa perbedaan nabi di agama kalian dengan manusia bejat seperti Hitler? Apa bedanya? Musa melakukan genosida, itu perintah Tuhan. David mengambil istri orang, itu pun Tuhan yang kasih. Hosea bersundal, itu pun Tuhan yang suruh. Yesaya tak berbusana 3 tahun, itu pun perintah Tuhan. Ketika kalian mengkritisi nabi kami dengan mengatakan diksi-diksi yang tidak ilmiah, nabi kami pedo, kalian lupa Ribka dinikahi umur 3 tahun menurut Rashi oleh Ishak. Ketika kalian katakan nabi kami tak layak jadi nabi, apa parameter nabi dalam iman kalian? Apa parameternya, saudaraku? Ketika kalian bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan kalian, ayo kita bandingkan secara apple to apple. Kalian hanya dapat kehidupan Tuhan kalian selama 3 tahun, lalu kalian berjumawa ria mengatakan Nabi Tuhan kami lebih baik daripada Muhammad SAW.
Nabi kami dari lahir tercatat dalam sirah nabawiyah, dalam hadis. Adakah satu sikapnya yang di luar moralitas? Tunjuk. Pernahkah dia terindikasi berbohong, bermaksiat kepada Allah? Tunjuk data. Jangan kalian tuduh Nabi kami CABUL. Tapi apa alasan dia CABUL? Karena dia meniduri istrinya. Sementara Nabi di kitab kalian meniduri istri orang sampai hamil. Apakah Tuhan menghabisi nyawa Nabi itu? Tidak. Lalu apa alasan kalian mengkritisi Nabi kami yang mulia lalu membandingkannya? Kalau kita bandingkan Nabi di kitab kalian sangat-sangat tak layak dikatakan Nabi. Kalian bandingkan Tuhan kalian dengan Tuhan kami. Kalian membanggakan Tuhan yang mati dan bangkit, lalu kalian bandingkan dengan batu. Sejak kapan umat Islam menuhankan batu? Tuhan kami jangankan mati, saudaraku, mengantuk pun tidak. Tuhan kalian jangankan mengantuk, mati pun iya. Kalian pamerkan Tuhan kalian yang mati ke hadapan umat Islam. Untuk apa? Itu hanya akan menjadi bahan olok-olok di kami. Kenapa? Bagi kami yang mati itu bukan Tuhan. Kalian bandingkan kehidupan Yesus yang katanya tidak pernah berperang. Bagaimana mau berperang, saudaraku? 12 biji muridnya saja dia tidak mampu handle. 2 diantaranya berkhianat. Nabi saya kenapa berperang? Karena memang beliau diperangi. Beliau menjaga kehormatan orang-orang lemah. Beliau mewajibkan, Allah mewajibkan mereka berperang. Karena kewajiban perang jatuh ketika kita berperang. Yesus gimana mau perang? 12 murid saja diantaranya 2 berkhianat. Itu pun dia yang pilih. Gimana mau berperang Yesus? Ketika Yesus ditangkap hansip Romawi, padahal muridnya katanya sudah melihat dia menghidupkan Lazarus, padahal katanya sudah melihat dia menurunkan roti, berjalan di atas air, menghardik badai. Tapi tiba-tiba ketika dia ditangkap hansip Romawi, muridnya kabur. Saya kalau sudah pernah lihat Yonatan Nandar ini memakan besi, ketika kami dikejar penjahat, saya akan petantang petenteng. Kalian mau melawan Yonatan Nandar? Dia pernah saya lihat makan besi loh. Itu normalnya manusia. Tapi ketika kalian percaya bahwa Yesus pernah dilihat membangkitkan orang mati, menurunkan ini dari ini, menghidupkan, muridnya kabur. Jangankan kita di abad 2025, muridnya saja yang hidup sejaman dengan dia, yang menyaksikan langsung, kata kalian, itu kabur, tidak menuhankan dia. Lalu apa alasan kalian promosikan Yesus dan kalian bandingkan dengan Nabi kami? Sekelas Umar Ibnu Khattab dibandingkan dengan Yesus, perspektif kalian tidak layak. Umar Ibnu Khattab jalan ke sebuah jalan, setan kencing di celana, kabur tercirit-birit. Yesus malah ikut iblis, diuji pula sama iblis. Minimal kayak saya, diuji kepintarannya sama dosen. Kemudian Umar Ibnu Khattab naik kuda, kakinya jejak. Yesus naik keledai aja dibantuin. Umar Ibnu Khattab pernah sedekah kuda, Yesus malah ngambil keledai orang. Umar Ibnu Khattab merubah peradaban Yerusalem yang kacau balau selama 372 tahun, damai, aman, dan tentram di bawah kepemimpinan khalifah. Yesus 33 tahun di dunia, Yerusalem gak merdeka, malah tambah kacau ketika dia naik ke surga habis sama Raja Titus. So, kalian banggakan Nabi kalian masih ada di kuburan. Apa bedanya dengan nabi-nabi terdahulu? Tuhan kami mati dan bangkit, apa gunanya buat peradaban? Minimal itu Isaac Newton. Kalau Isaac Newton itu lebih, karena dia merubah peradaban. Kalau Yesus menghidupkan Isaac Newton, saya acungin jempol, mantap. Tapi Yesus menghidupkan Lazarus, mematikan dirinya, menghidupkan dirinya. Apa manfaat buat peradaban, saudaraku? Kenapa kalian bangga-banggakan di hadapan kami umat Islam? Ini hanya maaf. Ketika kalian mengatakan kami bangga Tuhan yang pernah mati, itu adalah sebuah olok-olok di kami itu. Hina itu. Hina dina Tuhan mati di kami umat Islam. Maka kalau teman-teman ingin membantah narasi saya, naiklah dengan catatan kalian kredibel menjelaskan supaya kalian tidak malu, karena ini didokumentasi sepanjang masa. Sengaja saya tidak tampilkan video TikToknya di YouTube saya, supaya tidak ada yang melihat wajah kalian dan nama kalian, mendengar suara kalian. Nanti ternyata kalian melakukan asumsi liar dan penghujatan. Kalian tidak dihakimi lagi oleh keluarga kalian, generasi kalian 10 tahun yang akan datang. Karena Islam diperintahkan bersifat adil, berlaku adil. Jadi kalau kalian ingin membantah saya, minimal kalian punya data dan literasi. Seperti itu. Silakan, Teneng.
Tenek. Ini ya. Halo. Dia lagi di jalan di stasiun kayaknya. Berisik. Selamat malam Kak Lena. Kak Lena. Selamat malam Kak. Pipin selamat malam. Pipin selamat malam Pin. Ya ini uang itu. Turunkan aja. Vivin. Halo Vivin. 16 menit lagi. Halo saudari Vivin. Baik. Halo. Nah, ada yang ini pun. Bentar ya. Nanti saya sandingkan layar saya. Teman-teman, saya harus menjaga kesehatan juga. Ini komal error ya, hilang-hilang mulu. Mungkin settingan dari Bang Yonatan Nandar itu dia bisa berubah otomatis. Nggak bisa ini ya. Jadi tidak tetap, dia bentuk komalnya itu tidak tetap. Jadi ketika ada yang naik maka dia berubah otomatis. Karena ini memang settingannya dari Bang Yonatan Nandar, makanya terlihat hilang. Selamat malam Bang Amar. Bang Amar selamat malam Bang. Bang Amar. Dan tadi minta terus dia. Daripada udah ditembak ya, belum bisa ini. Pencet mungkin ya. Ya, saya menjelang ke 15 menit. Bang Yonatan Nandar, nanti kita hopper handle ya. 15 menit terakhir. Yang bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, teman-teman yang ingin membantah argumen saya, silakan naik. Diskusi bagus-bagus ya, karena saya tidak melayani debat kusir. Saya hanya akan menjawab pertanyaan kalau teman-teman awam dari Kristen. Kalau teman-teman berilmu dari kalangan Kristen, boleh dialog bersama saya dua arah dengan catatan harus ada data. Kalau tidak berdata, mohon maaf. Kenapa saya tidak terima? Karena kalian belum tentu mewakili kekristenan. Kalau saya hanya ingin berdiskusi dengan kalian by person, itu sudah 6 tahun saya lakukan. Ya, satu ayat yang saya tanya kepada 5 orang, 10 jawabannya. Jadi itu sia-sia. Itu hanya membuat saya semakin tidak berilmu, ya. Tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Maka pastikanlah kalian berbicara dari mewakili gereja kalian atau aliran mainstream ya kalian, yang banyak, yang mayoritas. Silakan. Selamat malam Jai Jai. Jai Jai selamat jalan. Jai Jai. Jai Jai selamat malam Jai. Iya, selamat malam. Ya, baik, saya undang open cam ya. Kalau nggak bisa open cam juga nggak masalah, Tetene. Bang Jai Jai dari Kristen mana Bang? Kristen Protestan. Baik, silakan. Oke, Bang Jajai, maaf, Bang Jajai ini punya kredibilitas menjelaskan keimanannya atau awam ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Iya. Di mana surga Islam? Oke, surga, neraka itu hal yang dijanjikan. Di mana letaknya? Saya tidak tahu karena saya belum ke sana. Nggak, mohon dalil. Saya kan bertanya tentang agama Islam. Surga. Ya, saya tidak tahu di mana letak surga. Kalau surganya Kristen, Anda tahu letaknya di mana? Nah, kalau surga Kristen, ya tahulah. Di mana tuh? Sebelah mananya Saturnus, Bang? Hah? Sebelah mananya Saturnus? Hanya Yesus. Belok kiri atau belok kanan? Belok lurus. Lurus dari Mars atau Jupiter? Kebenaran dan hidup. Masih ingin bertanya. Yang ditanya surga, Bang, bukan jalan menuju Bapak. Ya, Iya, yang saya ditanya kan surga. Jadi Bapak lagi ada di surga sekarang. Bapaknya Yesus lagi di surga. Iya, bapaknya sudah ke surga. Oh, bapaknya lagi di surga. Butuh banget gitu Tuhan main-main di surga ya.
Ya, lagi Bang pertanyaannya Bang, apa itu? Pertanyaannya Bang selanjutnya Bang. Mohon maaf ya Bang ya, jawaban Abang tentang surga Abang itu jawaban yang agak aneh gitu. Ya? Iya, jangan bukan tauhid gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang, nggak masalah suara kodoknya Bang, agak bisa tidur nyenyak nanti dengan suara kodok, nggak apa-apa. Asal jangan Abang makan aja kodoknya Bang, nanti nggak ada lagi suaranya. Ya Bang J, mau nanya apa Bang? Bang J. Iya, halo, iya. Ya, ya pertanyaan selanjutnya apa Bang? Ini saya mau tanya, mengapa setiap umat Muslim atau Islam harus memakai kerudung atau cadar? Mengapa ya? Pertanyaannya mengapa? Ya. Karena diperintahkan Allah menutupi aurat. Menutup aurat ya? Iya. Ini Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 Bang. ini auratnya